Ya, ini merupakan preskon resmi yang dilakukan oleh pelatih Timnas Indonesia Coach Sintayong, diikuti juga oleh pelatih Jordania, Australia, serta Qatar. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, seperti biasa, di video ini kita akan membahas preskon yang dilakukan oleh Coach Sintayong, pelatih Timnas Indonesia jelang mengikuti event Piala Asia U23. Ingat, laga pertama yang akan dihadapi Timnas Indonesia melawan Qatar. Tentu ini tidak mudah. Ada satu poin yang sangat aku sukai dari statement-statement yang disampaikan oleh Coach Sintayong kebelakangan ini, termasuk statement yang dilontarkan oleh Coach Sintayong sebelum menghadapi Timnas Qatar. Bagaimana Coach Sintayong berupaya merubah mindset ataupun mentalitas yang dimiliki oleh pemain-pemain Timnas Indonesia. Bagaimana jangan takut menghadapi Australia, Jordania, ataupun Qatar. Hal itu direpetisi oleh Coach Sintayong kala Timnas Indonesia kita menghadapi Thailand ataupun Vietnam, di mana Coach Sintayong sempat mengkritik pemainnya sendiri saat menghadapi Thailand ataupun Vietnam sebelum bertanding. Timnas Indonesia sudah mengalami rasa takut sehingga bermain tidak lepas. Konsekuensinya, taktikal yang sudah ditumpahkan oleh Coach Sintayong tentu akan sulit berjalan di atas lapangan. Terus diingatkan oleh Coach Sintayong agar pemain Timnas Indonesia jangan takut menghadapi Thailand dan Vietnam. Sekarang kita lihat pelan-pelan Timnas Indonesia saat melawan tim ataupun negara tersebut, pemain-pemain kita bisa bermain lepas. Ketika bermain lepas, salah satu contohnya di kandang Vietnam, teman-teman, bisa kita lihat sensasionalnya pertandingan yang dilakoni oleh pemain Timnas Indonesia. Oke, kita baca beberapa poin yang disampaikan oleh Coach Sintayong sebelum menghadapi event Piala Asia U23. Yang pertama, Piala Asia U23 tidak masuk dalam kalender FIFA. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa persiapan kami sempurna. Hal ini memang menjadi diskursus kuat di sepak bola Indonesia kita ataupun di penikmat sepak bola Indonesia kita. Tentu jika kita bicara event Piala Asia U23 bukan kalender FIFA. Ketika event tersebut bukan kalender FIFA, maka tidak akan mudah memanggil pemain-pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia. Nah, hal ini dialami oleh Coach Sintayong. Pemain-pemain yang bermain di luar Liga Indonesia, ada beberapa pemain yang tidak diberikan izin, yang notabene pemain tersebut jika bergabung bersama Timnas Indonesia memberikan warna yang berbeda. Aku pun perlu menggarisbawahi, teman-teman, pemain-pemain yang sudah dipanggil oleh Coach Sintayong, aku pikir mereka pun akan bekerja keras, berusaha keras, dan menampilkan semaksimal mungkin permainan yang terbaik. Ini kan sebagai kesempatan bagi pemain-pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong di saat pemain inti, pemain yang reguler dimainkan oleh Coach Sintayong bersama Timnas Indonesia tidak bisa main karena tidak diizinkan klub ataupun terdelay nih dia bergabung bisa bersama Timnas Indonesia. Nah, ini soal yang kedua, teman-teman. Kita tahu skuad yang dimiliki oleh Coach Sintayong tidak sempurna ataupun tidak sesuai dengan keinginan yang dipanggil oleh Coach Sintayong dengan berbagai hal seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, teman-teman. Ada satu poin penting juga bahwasanya ini salah satu parameter bagi Coach Sintayong dinilai oleh PSSI masa depannya bagaimana. Nah, kalau kita lihat ke belakang, teman-teman, bahwasanya Sintayong, PSSI sepakat untuk target-target yang sudah dicanangkan. Nah, ketika sudah sepakat antara kedua belah pihak, tentu konsekuensi yang sudah didapatkan oleh Coach Sintayong akibat ini bukan kalender FIFA, teman-teman, Coach Sintayong pun tentu harus berputar otak yang sangat keras, nggak mudah. Ketika kita bicara pemain-pemain yang memberikan perbedaan terhadap Timnas Indonesia saat bermain di atas lapangan, teman-teman, tidak bisa tampil
bersama timnas Indonesia yang targetnya pun bukan main-main alias kaleng-kaleng. Kemudian poin kedua, kami akan berusaha untuk menghadapi kompetisi dan membangun tim dengan baik. Saya ingin bisa memberikan penampilan yang bagus di kompetisi ini. Nah, Coach Sintayong pun kan secara tegas bilang dengan kondisi skuad yang ya mungkin tidak sempurna teman-teman, ada beberapa elemen pemain yang tidak bisa bergabung. Coach Sintayong akan memberikan hal yang terbaik ya agar tentu ini target-target yang sudah disadari oleh Coach Sintayong bisa tercapai. Nah, kalau dengan beberapa track record yang sudah kita lihat timnas Indonesia bersama Coach Sintayong, jika mengikuti event-event tertentu teman-teman, kemudian disertai dengan training center, ya aku amati ya teman-teman, pasti ada sisi-sisi magis yang biasanya muncul ketika pertandingan di hari H ataupun di kalender event tersebut. Contoh, di Piala Asia Senior kemarin, sebelum event berlangsung, timnas Indonesia kita melakukan training center. Nah, kemudian ketika bertanding di hari H ataupun di beberapa pertandingan dilakoni oleh timnas Indonesia, di situ terus berkembang permainan timnas Indonesia sampai pada saat menghadapi Australia, permainan timnas Indonesia sensasional meskipun kalah. Kemudian Coach Sintayong di sisi preskon selanjutnya selesai Piala Asia teman-teman mengatakan bahwasanya training center ataupun persiapan sebelum mengikuti event ABCDE itu sangat penting bagi timnas Indonesia untuk bisa memadukan pemain sehingga tidak under pressure ataupun kagok ataupun gugup ketika pertandingan berlangsung. Nah, di event Piala Asia U23 ini timnas Indonesia bersama Coach Sintayong pun melakukan training center ataupun pemusatan latihan. Pemusatan latihan ini apakah nantinya akan membantu skuad timnas Indonesia untuk bisa cepat tune in terhadap permainan di atas lapangan? Aku harapnya demikian. Apalagi ini kan event U23 teman-teman, tentu beda kelompok usia dengan senior, tapi yang perlu kita garis bawahi, perkembangan sepak bola Qatar, Jordania, Australia sangat-sangat progresif. Ya, di sisi lain timnas Indonesia pun kita katakan sangat progresif, terlihat dari ranking FIFA yang diakui oleh organisasi sepak bola dunia tersebut menjadi negara yang menanjak. Rankingnya sangat-sangat tinggi. Kemudian poin ketiga, dalam grup A ini Qatar, Australia, dan Jordania adalah tim yang sangat kuat dan kompetitif, khususnya untuk Qatar dan Jordania. Di Piala Asia Senior Januari kemarin, mereka adalah tim juara dan runner up. Jadi semua tim sangat kuat. Ya, Coach Sintayong ya bicara grup yang ditempati oleh timnas Indonesia, memang ini sebagai salah satu grup neraka, banyak yang mengatakan demikian. Tapi yang paling penting bagaimana pemain timnas Indonesia bisa mengeluarkan potensi yang terbaiknya di atas lapangan kala bertanding menghadapi 3 negara tersebut. Kalau kita bicara memberikan yang terbaik di atas lapangan, meski endingnya nanti kalah, pasti ada rasa puas terhadap apa yang ditampilkan oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Nah, soal peluang timnas Indonesia di grup ini bersama Qatar, Jordania, Australia, gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Nah, laga pertama timnas Indonesia akan menghadapi Qatar. Tentu ada beberapa pemain yang menjadi sorotan. Pertama ada Jassim Gaver teman-teman. Ini merupakan pemain inti di timnas Qatar. Kemudian meski sudah berada di level senior, ia juga ikut bergabung bersama timnas Qatar U23 di event Piala Asia kali ini. Tentu ini menjadi salah satu warning bagi pemain-pemain timnas Indonesia dengan pengalamannya, dengan apa yang sudah dia dapat bersama timnas senior Qatar, pasti akan membantu sisi development, perkembangan permainan timnas Qatar. Nah, untuk di level timnas Qatar ini teman-teman, ia biasanya bermain di gelandang untuk level senior, tapi untuk di level usia muda, seingat aku ada beberapa kali ia bermain di gelandang tengah juga, tetapi mayoritas seringnya dia
diletak sebagai pemain belakang. Kemudian ada Alais, ini kapten Qatar U23, nggak usah kita bahas terlalu panjang, memberikan perbedaan yang aku sebutkan tadi, warna terhadap permainan Qatar di atas lapangan. Kemudian ada Mustafa Masal, ini pun pemain senior Qatar yang bermain di U23 nantinya. Kemudian ada Mahdi Al-Mejaba, ada Mansur Ahmed Al-Rawi yang harus kita perhatikan. Nah, di sisi lain, kalau kita bicara timnas Qatar diperkuat oleh pemain-pemain seniornya, timnas Indonesia pun tidak bisa diremehkan. Kenapa? Karena timnas Indonesia, pemain-pemain seniornya bermain nih untuk level usia U23 dengan mentalitas, dengan kesempatan yang sudah mereka dapatkan untuk mengikuti event Piala Asia Senior kemarin. Ini kan menjadi sebuah energi juga untuk dibawa ke timnas Indonesia, kemudian disebarkan kepada pemain-pemain yang mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk bermain di level timnas Indonesia senior di Piala Asia beberapa waktu kemarin. Nah, oke, gimana menurut teman-teman soal timnas Indonesia melawan Qatar? Tentu ini misi yang tidak mudah, tapi kalau kita bicara Coach Sintayong sudah mengatakan optimis ataupun berusaha mempunyai mindset yang oke ke depan ataupun oke untuk Piala Asia U23 kali ini, aku rasa itu patut untuk dihargai. Gimana? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.